Bab 22. Istri untuk sang mafia. Arumi tersenyum sambil merapikan alat bekas makan suaminya. Meskipun masih terbata-bata ketika mengucapkan doa, setidaknya Max mau mematuhi sedikit demi sedikit ajarannya. Untuk menghadapinya seseorang yang belum pernah mengenal Tuhan sebelumnya, tentu saja Arumi harus sabar dan mengajarkan tentang agama Islam secara perlahan. "Mas, hari ini kita jadi pulang?" tanya Arumi, sambil memotong buah apel yang diminta suaminya. Max memang terbiasa menjalani hidup sehat dengan makanan yang sehat. Sehingga, pria itu tak bisa jauh dari yang namanya buah dan sayur. Jawab Max yang sedang menatap layar laptop di pangkuannya. Arumi sudah terbiasa dengan kebiasaan suaminya itu yang kadang menjawab dengan deheman saja. Arumi menghampiri Max. Kemudian dia duduk di sebelah suaminya dan mulai menyuapi potongan buah. Arumi sekilas melirik apa yang tengah diperhatikan oleh suaminya sampai serius begitu. Hanya ada grafik berwarna hijau yang terus bergerak naik sehingga membuat mata sakit. "Sebaiknya, jangan memaksakan diri, Mas. Tanganmu masih kaku," kata Arumi. Mendengar suara yang lembut penuh perhatian padanya, Max langsung melirik. "Aku tahu apa yang kulakukan. Kau hanya istriku, jadi jangan melampaui batas," tekan Max, dengan nada suara dalam dan berat. Arumi seketika itu juga menelan ludahnya lantaran kaget. Dia tak mengira, jika suaminya bisa semarah itu hanya karena sebuah nasihat kecil darinya. Apa benar, jika yang dia lakukan melampaui batas? Apa salah, seorang istri khawatir atas keadaan suaminya? Nyatanya, pertanyaan itu hanya bisa Arumi ucapkan dalam hati saja. "Maaf, Mas," ucapnya pelan dengan kepala menunduk tanda menyesal dan patuh. Arumi yang cerdas langsung mengambil pelajaran, bukannya perasaan. Saat ini dia tahu, bahwa suaminya jika sedang serius tidak mau dikata apapun itu. Bukankah tabiat seorang laki-laki memang seperti itu? Salahnya yang bersikap seolah-olah, Max tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tentu saja suaminya itu bisa mengukur kekuatan serta kemampuannya. Sore ini mereka berdua keluar dari markas utara, yang lebih mirip sebagai sebuah benteng di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian ruang untuk merawat para anggota yang terluka. Tempat itu juga memiliki sebuah laboratorium bawah tanah dan juga tempat penyimpanan senjata. Max bahkan merakit sendiri rudal dan senjata berukuran besar lainnya. Tak ada yang tahu, bahkan para musuhnya, bahwa Black Hawk memiliki sarana militer skala kecil. Setidaknya, Max mampu menaklukkan sekumpulan musuh yang berani bermain-main dengan kredibilitasnya. Hanya tinggal penyempurnaan sedikit lagi. Maka bom rakitan buatannya akan segera menemukan korban. Max bukanlah mafia biasa, maka para musuhnya pun bukan mafia kelas teri. Terkadang, dia harus menghadapi berbagai mafia dari negara lain yang menginginkan kekuasaan di negaranya ini. Tentu mereka tidak bisa masuk ke sini tanpa bantuan para pejabat yang rakus. Arumi kembali ternganga ketika sampai di luar. Max menyiapkan lebih banyak pasukan untuk mengawal mereka sampai ke tempat kediaman pria itu. Kali ini, bukan hanya mobil sedan tapi juga pasukan bermotor dan helikopter. Arumi tak bisa berkata-kata apapun untuk menjabarkan kebingungannya saat ini. Sebenarnya, siapa suaminya?
Apa itu mafia? Apa Max sepenting itu hingga harus mendapat pengawalan yang menyerupai seorang kepala negara? Ah, kepala Arumi berdenyut nyeri. Semua hal yang dia lihat dan saksikan saat ini sungguh dia luar bayangannya. Arumi tidak mampu menduga-duga. Namun, meskipun dia bertanya pada suaminya pun, tak akan ada jawaban yang memuaskan. Max masih menyembunyikan identitas yang sebenarnya. Atau, mungkin pria itu malas menjelaskan secara detail pada Arumi. Mungkin, Max ingin Arumi nanti paham dengan sendirinya. Bahkan, pria itu yakin kalau Arumi tidak akan bertahan untuk berada di sisinya. Pada saat itu, Arumi pasti menginginkan perpisahan yang Max harapkan. Jadi, pria itu membiarkan waktu yang akan menjelaskan semuanya pada Arumi. Lagi pula, Max mulai merasa kerepotan karena kehadiran istrinya yang cerewet ini. Barisan mobil mewah dan motor sport pun melaju dengan kecepatan teratur. Tak ada sedikit celah pun untuk kendaraan lain memasuki formasi mereka. Walaupun Max dan komplotannya membelah jalan raya di pusat kota. Tak lama kendaraan tersebut memasuki jalanan sepi dan mulai menanjak serta berkelok. Arumi menghela napas ketika kendaraan yang membawanya tersebut melaju semakin kencang karena keadaan jalanan yang sepi. Tak lama kemudian, pasukan Black Hawk telah sampai di tujuan akhir mereka. Saat ini, Arumi melihat pepohonan rambat yang tumbuh dengan lebar di depan kendaraan mereka. Hingga kedua matanya yang bersinar bak batu pualam itu terbelalak sempurna. Pepohonan rambat itu terbelah dua, bagaikan pintu gerbang tinggi nan lebar yang memberikan jalan bagi pasukan Black Hawk. Kepala Arumi terus mengikuti pergerakan dari kendaraan mewah yang membawanya itu. Max, yang sejak keberangkatan tadi diam dan fokus dengan benda berlayar datar di pangkuannya, kini berpaling dengan kening berkerut ketika melihat raut takjub di wajah istrinya itu. Arumi masih menengok ke belakang hingga bahunya sedikit berputar. Ia melihat bagaimana pepohonan rambat yang lebat itu adalah sebuah kamuflase dari gerbang yang membawa mereka ke suatu tempat. Di mana kanan kiri jalan yang mereka lalui memiliki pepohonan tinggi yang mungkin berusia ratusan tahun. Tanpa sadar, Arumi membuatkan kedua matanya dan memandang tanpa kedip. Ada beberapa kamera bagaikan mata burung hantu yang terpasang di antara cabang pohon. Herannya, Arumi dapat menangkap benda yang sebenarnya sengaja dikamuflase itu. Max menyeringai tipis melihat antusias istrinya itu. Dia mengangkat bahunya, dan sama sekali tak berniat menegur apa yang saat ini tengah Arumi lakukan. Hingga, Max kembali fokus pada laptopnya. Akan tetapi, posisi Arumi yang mendadak berbalik membuatnya terpaku. Kemudian, Max berbalik. Dan saat ini Arumi tengah melihatnya dengan lekat. Apa? Tegurnya dengan nada tegas. Ini tempat apa? Sebenarnya kita mau kemana? Cecar Arumi yang nampaknya sudah tidak tahan bertahan dengan segala kebingungannya. Perasaan yang sudah ia tahan sejak tadi. Bokongnya juga panas karena duduk di mobil terlalu lama. Lihat saja. Nanti juga kau akan tahu. Duduklah dengan benar, jawab Max, tegas dengan tatapan yang dingin. Arumi, sontak diam tak bertanya lagi. Karena tatapan Max saat ini padanya kembali seperti awal perjumpaan mereka. Arumi memilih untuk patuh. Dia kembali ingat akan pesan sang paman. Patuhlah apa kata suamimu, selagi dia tidak mengajakmu pada kemaksiatan. Bersabarlah dalam membimbingnya dan temukan maksud dari rencana Allah yang sebenarnya. Kalimat itu terus berdengung di salah satu kotak memori Arumi.
Pak D, Arum rindu. Apakah Pak D makan dengan teratur? Siapa yang menyiapkan air hangat untuk Pak D berwudu ketika hendak sholat tahajud? Batin Arumi penuh kekhawatiran. Padahal, baru beberapa hari dirinya jauh dari sang paman. Sayangnya, Mustafa tidak memiliki ponsel. Pria itu juga tidak bisa menggunakan gadget. Arumi hanya meninggalkan secarik kertas berisikan nomor ponsel yang dia tempel di pintu lemari. Sewaktu-waktu, kabari Arumi di nomor ini ya. Nanti Pak D pinjam saja ponsel Pak RT. Begitu saran dan pesan darinya. Arumi kembali menoleh pada sosok pria dingin yang cukup arogan. Di sebelahnya berharap Tuhan merahmati rumah tangganya dengan pria penuh misteri seperti Max. Arumi kembali membulatkan matanya ketika ia teringat sesuatu. Beberapa hari lagi, masuk bulan Ramadan. Apakah aku bisa menjalankan puasa dan ibadah lainnya nanti? Semoga di kediamannya, tak ada hewan yang termasuk dalam kategori najis. Batin Arumi penuh harap dia tidak menemukan hewan sejenis anjing di rumah Max. Mas, apa di rumahmu nanti ada anjing? Bab 23. Max tidak menjawab. Dia hanya sebatas menyeringai tipis kemudian kembali berpaku pada layar laptop di depannya. Sikapnya itu menyebabkan Arumi menghela napasnya pelan lalu kembali menatap jalanan yang mulai berkelok di hadapannya. Pintu gerbang sudah jauh di belakang tapi mereka belum juga sampai pada bangunan utama. Arumi benci pikiran buruk yang seketika berkeliaran dalam benaknya. Rasa takut dan was-was kembali menyelimutinya hatinya. Arumi merasa hidupnya tidak akan lagi sama mulai hari ini. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Arumi, seketika terhenti ketika ban mobil mewah tersebut berdecit tanda berhenti menggelinding, di depan sebuah bangunan tinggi dan megah. Bangunan ala Maroko itu mampu membuat kedua mata indah Arumi terbelalak. Arumi berkali-kali berdecak kagum dengan kalimat thoyyibah yang tak pernah lepas dari bibirnya. Masya Allah. Apakah ini yang dinamakan istana? Batinnya penuh kekaguman. Seketika, Arumi tersentak ketika pengawal dari Max yang bernama Dev membukakan pintunya mobil untuknya. Di saat itulah, Arumi tersadar bahwa suaminya sudah tidak berada di sebelahnya lagi. Dia kemana? Gumam Arumi pelan. Namun, ternyata ucapannya itu terdengar oleh Dev. Ketua sudah masuk lebih dulu. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan karena kehadiran Anda di sini, jelas Dev. Baiklah, Dev, sahut Arumi, cukup kaget karena gumamannya ternyata didengar orang lain. Arumi berjalan mengikuti Dev sambil menunduk. Ingin rasanya dia menanyakan mengenai keadaan wanita yang bersama Max kala itu. Wanita berambut pendek yang memiliki banyak luka, hingga Arumi harus merelakan himarnya dibuka. Tetapi, Arumi merasa tidak baik berbicara dengan laki-laki lain ketika tidak ada suaminya. Arumi juga menyayangkan sikap Max yang meninggalkannya sendirian bersama anak buah pria itu. Normal dan wajar jika Arumi merasa sedih sekarang. Bangunan ini sangatlah luas dan megah. Bahkan, lorong yang Arumi lewati cukup panjang untuk sekedar rumah pribadi. Ornamen di sekeliling bangunan itu berasal dari ukiran tangan arsitek yang bernilai seni tinggi. Arumi benar-benar merasa masuk ke dalam bangunan milik seorang raja. Hingga Dev mengajaknya berhenti di sebuah pintu tinggi. Kemudian mereka masuk dan pada saat itulah, Arumi disambut oleh barisan para pelayan samping kanan dan juga kirinya. Selamat datang, Nyonya, sapa mereka serempak.
Para pelayan itu rata-rata adalah wanita yang berusia sekitar 30 tahun. Mereka memakai seragam berwarna biru langit dengan renda di depan rok selutut. Bahkan, sepatu mereka berjenis flat shoes dengan warna yang senada juga. Arumi semakin bingung sekaligus bertanya-tanya. Siapa suaminya itu sebenarnya? Apakah dia salah satu pejabat atau pangeran dari Dubai? Sepertinya, ketua sudah mengumumkan kedatangan Anda sebagai istrinya. Maka mulai sekarang, Anda adalah nyonya besar di kediaman ini. Selamat datang, nyonya, jelas Dev seraya menundukkan kepalanya. Kalian tidak perlu seperti ini. Jangan pernah membungkukkan kepalamu di hadapan manusia. Kau itu hanya harus tunduk di hadapan Allah Sang Pencipta, kata Arumi, menolak penghormatan yang diberikan Dev dan juga para pelayan itu. Jumlah mereka mungkin sekitar 20 orang. Silakan, nyonya ikut salah satu dari pelayan. Mereka akan melayani Anda dan akan mengantar nyonya ke kamar. Tugas saya cukup sampai di sini. Sekali lagi selamat datang dan permisi, tegas Dev dalam satu tarikan nafas dan tanpa jeda. Arumi sampai tergagap menanggapinya. Iya, baiklah. Terima kasih juga ya, Dev. Dev pun berlalu. Tinggallah Arumi di ruangan luas itu dengan barisan para pelayan yang masih menunduk hormat. Tolong, angkat kepala kalian. Arumi memberi perintah pertamanya dengan suara yang lembut tapi tegas. Membuat barisan para pelayan itu bergerak serempak untuk mengangkat kepala mereka. Nyonya, silakan ikut kami, kata salah satu pelayan. Kemudian memberikan kode agar Arumi berjalan mengikuti dua pelayan di hadapannya. Sementara sisa pelayan yang lain bubar untuk kembali pada pekerjaan mereka masing-masing. Pelayan yang terlihat lebih dewasa itu mengajak Arumi memasuki sebuah lift khusus yang tentu saja berbeda dengan yang bisa Arumi naiki di mall misalnya ataupun gedung rumah sakit. Lift tersebut terlihat klasik dengan ornamennya yang terlihat menyerupai lemari tapi modern dengan teknologi yang ada di dalamnya. Bahkan, Arumi melihat pelayan itu berbicara melalui intercom yang menempel pada dinding lift. Kami segera naik ke atas, ucapnya. Wanita itu adalah ketua atau senior yang mengatur para pelayan di kediaman mewah ini. Dia bertugas mengatur pekerjaan mereka dan juga perantara untuk menghubungkan para pekerja dengan Max sebagai tuan rumah atau majikan. Ya Allah! Bangunan ini sama sekali tidak terlihat seperti rumah. Tapi istana atau kastil. Akankah Arumi bisa melihat dunia luar lagi seperti sebelumnya? Kenapa perasaan Arumi begitu takut dan khawatir? Apa yang sebenarnya akan terjadi padaku, ya Allah? Batin Arumi dengan bibir terkatup di balik nigopnya. Bahkan saat ini, Arumi melafazkan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya, guna menenangkan hati. Lift berhenti, lalu Arumi keluar diiringi dua pelayan. Keduanya mengajak Arumi kembali berjalan di lantai 4 bangunan itu. Di mana, ruangan ini dikelilingi kaca besar dan luas, hingga Arumi bisa melihat lebatnya pucuk-pucuk pohon besar dengan daunnya yang hijau. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu dengan ukiran indah pada kayunya yang terlihat memukau dengan warna kuning kemasan. Nyonya, ini kamar Anda, kata pelayan itu seraya membuka kunci pada pintu tersebut. Tunggu. Arumi menghentikan pergerakan tangan pelayan itu yang tengah memutar anak kunci. Maksudmu, ini kamar suamiku? Tanya Arumi penasaran. Iya, nyonya, jawab pelayan itu dengan senyum di wajahnya. Karena ia sempat melihat keterkejutan di balik wajah istri dari majikannya ini. Oh,
Baiklah. Silakan, kata Arumi lagi, membiarkan sang pelayan meneruskan pekerjaannya. Pintu besar dengan 2 daun pintu itu telah terbuka, menampilkan penampakan kamar yang luar biasa luas serta mewah. Hingga, Arumi tak mampu lagi menjabarkan apa yang dilihatnya saat ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Apakah ini yang dinamakan surga duniamu, ya Rob? Ucap Arumi dengan intonasi cukup jelas. Hingga, kedua pelayan itu saling pandang satu sama lain. Di mana suamiku? Tanya Arumi ketika dirinya mulai menyadari sesuatu. Tuan masih ada di lantai lain. Nanti juga pasti akan ke sini. Silakan, Nyonya istirahat dan bersihkan diri terlebih dahulu. Nanti, Naima akan menjemput Anda jika makan malam sudah siap, jelasnya seraya menunjuk pelayan yang berada di sebelahnya. Wanita yang bernama Naima itu menunduk hormat pada Arumi. Permisi, Nyonya. Kedua pelayan itu pun pamit dan juga pergi dari hadapan Arumi. Meninggalkannya seorang diri dalam kebingungan. Kamar ini begitu dingin. Arumi merasa seperti ada di puncak gunung. Arumi langsung mengeratkan cardigan panjang yang dia kenakan agar semakin membungkus tubuhnya. Arumi memastikan pintu itu tertutup rapat, kemudian membuka nigopnya yang sejak tadi menutupi wajah cantiknya itu. Mas, kamu kemana sih? Arumi bingung ini, gumamnya setelah menghela napas panjang. Klek, selamat datang, istriku. Allahu Akbar.